Oke, ya. Oke, hari ini saya akan membawa tema tentang diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Saya rasa Bapak Ibu Saudara sudah sering sekali mendengar tema ini. Bahkan sudah sering juga mendengar khotbah tentang diberkati untuk menjadi berkat. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan lagi di mana bahwa hidup kita itu bukan hanya terima berkat, bukan hanya nerima sesuatu yang daripada Tuhan, tapi bagaimana kita harus mengalirkan berkat Tuhan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar. Firman Tuhan hari ini bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara, tapi buat kita semua, ya, buat saya juga. Ya, sorry. Oke, saya lupa ini. Iya, jadi Bapak Ibu Saudara, pada Juli tahun 2023 itu terjadi sesuatu yang cukup membuat dunia viral, ya, khususnya di daerah Hokkaido, Jepang. Ya, mereka melihat bahwa ada sebuah sungai yang biasanya kelihatannya jernih, ya, indah. Bahkan ketika setiap hari orang di situ melewati sungai itu, selalu menikmati pemandangannya Bapak Ibu Saudara. Karena airnya jernih, karena airnya bersih. Wah, ini enak nih kalau dilihat setiap hari kalau lewat di sini terus. Tapi pada suatu pagi Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba air sungai yang mereka lihat kelihatannya bersih tadinya, jernih, tiba-tiba itu menjadi merah terang. Ya. Jadi merah terang, seperti darah bisa dikatakan. Dan orang-orang di sana jadi kaget. Wah, ini kenapa? Ada apa nih? Langsung mereka ambil HP. Wah, biasa ya. Biasa orang-orang. Langsung ambil HP, video. Wah, foto. Wah, nih kok bisa terjadi nih di daerah kami. Dan mereka mengunggah file mereka upload ke sosial media. Dan orang-orang bertanya, kok bisa? Kok bisa air yang jernih itu bisa menjadi warnanya merah? Apakah karena ini limbah? Apakah karena ini racun yang masuk ke dalam sungai ini? Atau ini fenomena yang belum pernah terjadi di daerah ini? Atau bencana, ya, sehingga membuat sungai ini merah? Karena warna merah yang sangat mencolok Bapak Ibu Saudara, pemerintah setempat langsung mendatangi sungai tersebut. Ya, bersama dengan petugas lingkungan, polisi, dan ahli-ahli air datang untuk memeriksa sungai tersebut, mengecek sungai tersebut, apa yang terjadi kepada sungai ini. Dan setelah diperiksa Bapak Ibu Saudara, hasilnya sangat mengejutkan. Ya, sangat mengejutkan. Kenapa? Ternyata penyebabnya itu bukan racun, ya, ataupun bukan limbah, ya, ataupun bukan bencana alam, tetapi hanya pewarna makanan yang keluar, yang gak sengaja bocor dari sebuah pabrik yang dekat sungai tersebut. Ya, sebenarnya kita lihat Bapak Ibu Saudara, hanya pewarna makanan, ya, yang mengasup di dalam sungai air tersebut. Kelihatan kecil, nggak terlalu berbahaya, tapi karena masuk ke aliran sungai tersebut, seluruh sungai tersebut jadi berwarna merah. Ya. Padahal sumbernya itu udah bersih, ya, dari mata airnya sudah bersih, tetapi karena ada pabrik, ya, yang tidak sengaja bocor, ya, pipanya mungkin bocor, mengeluarkan pewarna makanan sehingga membuat sungai jadi merah, ya. Jadi masalahnya bukan di mata airnya, bukan pada sumbernya, tapi ada pabrik yang nggak sengaja, mungkin ya ada kendala teknis sehingga pipa tersebut jadi bocor. Bapak Ibu Saudara, kadang hidup kita juga sama seperti sungai itu. Ya, sungai yang sebenarnya airnya bersih, ya, hidup kita sudah bersih, sumber mata airnya sudah bersih. Ya, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus. Ya, Allah yang selalu memberkati kita. Kita tahu sumbernya itu pasti bersih. Tetapi karena ada sesuatu yang masuk dalam hati kita, ya, ke dalam aliran sungai kita,
Sehingga hidup kita, hati kita, pikiran kita jadi tercemar. Contohnya seperti apa? Ya, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu bisa membuat hati kita menjadi tercemar. Ya. Ya. Sama juga dengan Abraham, Bapak Ibu Saudara. Ya, Abraham dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, Abraham itu hidup di tengah aliran yang lain, lingkungan yang tidak mengenal Allah. Ya, bahkan dia adalah orang-orang yang ya bisa dikatakan dia adalah orang biasa, orang sederhana, nggak dipandang oleh orang lain. Tapi ketika Tuhan masuk dalam hadirat, masuk dalam hidupnya menjadi lebih baik lagi. Ya. Dari orang biasa, kemudian Allah membentuk dia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa baca pasal ini di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan untuk kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abraham berumur 75 tahun ketika berangkat dari Haran. Ayat yang kelima, Abraham membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di sana. Ayat yang ke-6, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, ke pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya itu. Ayat yang ke-8, kemudian dari situ ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan terus ke tanah Negeb. Saya rasa Bapak Ibu Saudara sudah berulang kali kita membaca peristiwa ini. Kita sudah membaca berulang-ulang kali kisah dari Abraham ini, ya. Dan kita bisa melihat mengapa kok bisa Tuhan itu memberkati Abraham. Dan kemudian Tuhan panggil Abraham untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kok bisa? Gitu loh. Bapak Ibu Saudara, Abraham itu dipanggil Tuhan dari sebuah daerah yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Ya. Sama sekali tidak mengenal Tuhan. Kalau di Palembang masih ada orang Kristen, ya. Tapi di Ur-Kasdim, tempat dia tinggal, itu tidak ada orang Kristen. Belum ada Kristen saat itu. Artinya belum percaya kepada Allah. Dan mereka rata-rata itu menyembah berhala, Bapak Ibu Saudara. Bahkan keluarga Abraham pun itu menyembah berhala. Wow. Ya. Artinya dia bukan siapa-siapa, Bapak Ibu Saudara. Papahnya bukan orang yang melayani, bukan. Papanya juga bukan orang yang percaya kepada Allah, bukan. Tapi keluarganya, sanak keluarganya itu semuanya menyembah berhala. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa memanggil orang yang tidak mengenal Allah sekalipun. Ya. Bahkan ketika Tuhan memanggil dia, umurnya pada saat itu 75 tahun. Wow. Ya, 75 tahun. Dan usianya sudah dianggap terlalu tua untuk memulai sesuatu yang besar.
Dan gak masuk akal Bapak Ibu Saudara untuk memulai perjalanan baru. Kita bisa bayangkan ya, orang tua yang udah umurnya 75 tahun, jalan aja mau satu langkah aja udah gak kuat. Ya, ini umurnya 75 tahun Bapak Ibu Saudara, sudah cukup tua. Ya. Dan dia meninggalkan semua zona nyamannya, dia meninggalkan keluarganya ketika Tuhan memanggil dia. Dia keluar dari kotanya. Kota Ur-Kasdim itu Bapak Ibu Saudara adalah kota yang cukup maju pada saat itu. Ya, bahkan dikatakan kota metropolitan. Ya, seperti Jakarta ya. Jadi artinya kota ini sudah cukup oke ya untuk ditinggali di sana. Ya, bahkan kebutuhan Abraham pun dipenuhi di sana. Orang tuanya cukup ya. Uang orang tuanya banyak ya. Tetapi karena Tuhan yang memanggil, tidak peduli engkau dari mana. Ya. Entah engkau dari keluarga yang tidak mengenal Allah, entah usiamu sudah senior, ya. Tuhan tidak peduli, ataupun kamu masih muda. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, Abraham itu dipanggil dari zona nyamannya. Ya. Dan Allah menjadikan dia menjadi sumber berkat bagi bangsa-bangsa. Dan panggilan Abraham ini Bapak Ibu Saudara bukan dimulai dari orang yang sempurna. Ya. Bukan dari orang yang keren, orang yang sudah khotbah berkali-kali, tidak, ya. Tapi dari orang yang bersedia taat, mau dengar-dengaran akan panggilan Tuhan. Ya. Jadi kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang yang taat, ketika dia setia kepada panggilan Tuhan, itu akan merubah hidupnya menjadi hidup yang lebih baik lagi. Dan dari kisah Abraham ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memberkati orang lain. Amin. Tidak peduli latar belakangmu, tidak peduli masa lalumu seperti apa. Abraham dipanggil dari tempat yang tidak mengenal Tuhan, dari hidup yang nyaman, bahkan usianya sudah cukup tua untuk memulai perjalanan baru. Dan itu berarti menunjukkan bahwa Tuhan juga bisa memanggil kita, saya dan saudara di tempat ini, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya, Tuhan ingin membawa kita keluar dari pola hidup yang lama. Tuhan gak mau kita fokus kepada diri kita sendiri. Tuhan gak mau kalau kita tuh pelit. Tuhan gak mau kalau kita tuh egois. Ya, Tuhan ingin mengajak saya dan saudara untuk hidup dengan tujuan yang baru. Ya, menjadi berkat bagi orang lain. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara. Ya. Boleh dibantu? Ya. Oke. Di next aja, di next. Oke. Oke, ya. Saya mau sampaikan bahwa berkat itu dirancang Tuhan untuk mengalir dalam hidup kita. Ya. Maksud saya, berkat itu dirancang Tuhan untuk mengalir, bukan berhenti di kita. Ya. Jadi berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan, nah ini, berkat dirancang Tuhan untuk mengalir, bukan berhenti di kita. Jadi apapun keadaan kita, apapun kondisi kita hari ini, walaupun kalau kata Andres lagi dalam-dalamnya ya, ya lagi kering-keringnya lah seperti itu ya. Biasanya kalau dia di kafe, Hari lagi dalam-dalamnya nih, ya lagi kering-keringnya nih, ya biasa dia curhat sama saya ya walaupun itu sebenarnya kode ya buat saya ya. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu masih bisa memulai sesuatu yang baru. Kalau kita mau dengar-dengaran, kalau kita mau taat kepada Tuhan, Tuhan bisa memakai hidup kita untuk membawa berkat-Nya kepada keluarga kita, kepada gereja kita, ya, kepada tempat kerja kita, bahkan saudara-saudara kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita nggak bisa pungkiri Bapak Ibu Saudara, kalau kita sekarang itu hidup di dunia yang super sibuk, ya, bahkan penuh dengan tekanan, baik tekanan ekonomi, tekanan sosial, ya, dan itu sering membuat kita
lupa pada tujuan Allah di dalam hidup kita. Dan banyak orang yang hanya ingin, ya udahlah, aku hidup seperti biasa aja, pulang kerja, bayar tagihan, ya, berangkat kerja lagi, pergi ke sekolah, udahlah, seperti itulah habit saya, seperti itu. Tanpa melihat bahwa Tuhan punya tujuan yang indah bagi dalam hidupnya. Ya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar ada 3 hal bagaimana kok Tuhan bisa memberkati Abraham. Dan Tuhan memanggil Abraham untuk memberkati banyak orang lain. Siapa yang mau diberkati? Boleh lambaikan. Wah, kalau bicara berkat pasti angkat tangan ya. Siapa yang mau memberkati? Oh, semuanya angkat tangan ya. Ya, ada 3 hal sederhana untuk kita bisa diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang pertama, next. Iya, berkat itu dimulai dari kepercayaan Tuhan kepada kita. Sekali lagi saya bacakan. Berkat itu dimulai dari kepercayaan Tuhan kepada kita. Hal ini kita baca di dalam ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara, ya, sedang dijelaskan bahwa berkat pertama yang Abraham terima itu bukanlah harta, bukanlah duit Bapak Ibu Saudara. Kalau harta dia sudah ada. Buktinya hidupnya sudah terpenuhi. Ketika Tuhan memberkati Abraham, bukan harta yang dia beri, tapi kepercayaan. Ya. Kepercayaan Tuhan kepada Abraham. Sebelum Abraham melangkah, Tuhan sudah berkata, pergilah. Ya, pergilah. Dan dikatakan lagi di sana, aku akan memberkati engkau. Bahkan dikatakan lagi, aku akan membuat engkau menjadi berkat. Abraham itu belum membuktikan apa-apa Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa saya bilang belum bisa membuktikan apa-apa? Karena dia belum percaya kepada Tuhan. Bahkan imannya kepada Tuhan itu belum ada. Tetapi Tuhan bisa panggil loh. Tuhan bisa memberkati dia. Wow, luar biasa. Kepercayaan yang Tuhan taruh kepada dia itu sangat istimewa, sangat spesial. Ya, karena dia sendiri belum mengenal Allah. Ya. Bahkan keluarganya pun belum mengenal Allah. Seperti saya sampaikan, keluarganya itu semua menyembah berhala. Dan inilah berkat terbesar. Ya. Ini adalah berkat terbesar yang harusnya kita terima juga. Yang harusnya kita terima juga. Bahwa Tuhan melihat kita yang hadir hari ini. Bahkan sudah memanggil kita untuk kita bisa dikasih kepercayaan kepada Tuhan. Kita bisa dipakainya untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ya. Sekalipun kita insecure dengan kondisi ekonomi kita mungkin ya. Ya, insecure dengan kondisi kehidupan kita. Ya, aku belum bisa jadi berkat. Ya. Tuhan masih bisa mempercayakan Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ada kisah dari seorang Billy Graham. Ini mungkin juga sudah berkali-kali dengar Bapak ini. Yang siapa yang pernah ketemu Bapak ini? Ya, Redo, angkat tangan tadi. Enggak. Ya, saya juga belum ketemu. Ya, jadi Billy Graham ini sebelum dia menjadi penginjil yang besar, ya, sebelum dia menjadi orang yang memberkati banyak orang lain, ya, bahkan bukan cuma di daerah dia, sekarang dia sudah terkenal Bapak Ibu Saudara. Seluruh dunia tahu siapa Billy Graham. Ya. Kenal nggak Billy Graham? Kenal. Billy Graham kenal karena dia sudah jadi berkat bagi orang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara, di masa remajanya, ya, dia itu kecilnya tinggal di Amerika, di desa, ya, di desa pelosokan, ya. Ya. Dan dia ini karakternya sangat pemalu dulu, sangat pemalu. Dan dia bahkan gak percaya diri. Kalau ada ibadah nih, pasti duduknya selalu di belakang.
Selalu belakang, duduknya pasti selalu belakang. Masih anak muda tapi, ya dia ambil kursi, duduk di belakang. Nah, saya lagi tidak menyinggung siapapun, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi yang jelas dia pemalu, nggak percaya diri, ya, nggak pede dengan dirinya. Ya, bahkan kalau ada KKR dia nggak mau masuk. Kenapa? Karena dia ngerasa dia nggak layak. Wah, kalau KKR kan haleluya, ya kan? Tapi karena dia ngerasa, aduh aku nggak layak, aku nggak mau ikut KKR. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada satu temannya yang datang nyamperin dia, ya, yang datang kepada dia menyampaikan bahwa Billy, ya, dia sampaikan, saya percaya Tuhan ingin bicara kepadamu. Wah, kok bisa? Ya. Tiba-tiba orang yang nggak pernah ada di depan, bahkan orang yang malu, percaya diri, tiba-tiba ada orang yang bilang, Tuhan ingin bicara kepadamu. Satu kali, ya, karena temannya ini mau si Billy Graham ini ada perubahan, dia pinjemin mobil untuk datang ibadah. Nih, mobil, kamu datang ibadah. Ya. Kalau kamu nggak ada baju, ini baju aku ada yang lain nih, baju aku, silakan pakai. Ya. Dia sangat mendukung Bapak Ibu Saudara. Satu kali, singkat ceritanya, ya, Billy Graham datang, ya, dan kemudian Tuhan menjamah hidupnya. Ya. Dia datang ke depan ini, pendeta berdoa untuk dia, dan dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Dia mengalami perubahan yang lebih baik. Ya, remaja yang pemalu, yang hanya duduk di barisan belakang, sekarang dia memberitakan Injil. Kurang lebih Bapak Ibu Saudara, 200 juta orang itu sudah mendengar Injil dari dia. Wow, 200 juta orang. Sudah cukup banyak Bapak Ibu Saudara. Yang menarik Bapak Ibu, Billy Graham tidak langsung menolak, aku nggak mau maju ke depan, aku udah sering lihat ibadah, nanti aku dilihatin orang. Enggak, tapi dia langsung taat. Dia mau langsung dengar-dengaran. Karena temannya tadi sudah percaya kepada Tuhan, dia datang dan hidupnya menjadi berubah. Dan dia menjadi penginjil yang Tuhan pakai sangat luar biasa. Dari kisah Billy Graham ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa kadang kita sendiri pun tidak melihat apapun dalam diri kita. Ya. Apa sih kelebihan saya? Selalu lihat, kurangnya saya 1, kurangnya saya 2, kurangnya saya 3, kurangnya saya 4, 5, 6, 7 sampai dengan Z. Ya. Banyak sekali. Tidak melihat kelebihan di dalam kehidupan kita. Ya. Atau nggak punya banyak uang untuk bisa memberkati orang. Tapi Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Cara Tuhan melihat itu beda dengan cara manusia melihat. Justru ada satu kebenaran yang mau saya sampaikan, bahwa Tuhan tidak menunggu engkau punya banyak dulu. Ya. Dia nggak mau lihat dulu kau hebat dulu, bisa khotbah, bisa main musik. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ya. Engkau sekarang duduk pun di tempatmu, di kursimu sekarang. Ya. Beribadah cuman duduk diam, Tuhan masih bisa panggil. Bukan panggil ke atas ya. Ya, untuk jadi berkat. Ya. Jadi berkat. Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, kata berkat dalam bahasa Ibrani itu adalah barak. Barak. Ya, yang artinya adalah berkat itu adalah sesuatu yang mengalir dari Tuhan, bukan karena kita layak untuk menerimanya, bukan karena kita hebat untuk menerimanya, tetapi karena Tuhan percaya hidup kita bisa dipakai Tuhan. Ya. Jadi berkat itu soal anugerah, bukan soal pencapaian. Nah, kita akan lihat apa bedanya berkat sama pencapaian. Kadang orang agak susah membedakan antara berkat dengan pencapaian. Nah, ya kadang banyak orang juga, aku sudah diberkati Tuhan. Ya, dia berpikir bahwa apa yang dia dapatkan itu semua hasil usahanya. Bukan. Kita akan lihat berkat tidak dimulai dari usaha manusia, tetapi dari Tuhan. Berikutnya, berkat itu Tuhan yang membuka jalan,
menyediakan kesempatan, dan mengarahkan langkah. Berikutnya, berkat itu membuahkan kerendahan hati, bukan kebanggaan. Ya, itu berkat. Kita akan lihat pencapaian. Pencapaian itu bisa diraih oleh siapa saja, siapapun, bahkan orang yang tidak mengenal Allah pun dia bisa memperoleh. Ya, melalui kerja keras dia, melalui usaha dia, melalui upaya dia. Pencapaian juga tergantung pada kemampuan, keahlian, ya, atau pengalaman orang tersebut. Dan pencapaian ada kebanggaan. Ya, wah, aku bangga. Itu nggak apa-apa, karena itu adalah pencapaian. Ya, adalah kebanggaan dalam pribadinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, berkat itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, saya mau sampaikan sekali lagi, berkat yang kita terima itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan hasil usaha kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak untuk menerimanya, tetapi karena Tuhan percaya kepada kita. Amin. Kalau pencapaian itu semua yang kita hasilkan, ya, semua yang kita hasilkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Abraham bahwa sebelum Abraham belum melakukan apapun, belum percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah berkata, aku akan memberkati engkau. Wow, aku akan memberkati engkau. Itu berarti berkat itu selalu dimulai dari inisiatif Tuhan. Selalu dimulai dari inisiatif Tuhan. Dan Abraham pada saat itu sedang tidak mencari Tuhan. Enggak Bapak Ibu Saudara, bukan lagi ibadah dia saat itu. Ya, bukan lagi berdoa sama Tuhan. Tuhan berkati aku. Tidak. Dia sedang tidak mencari Tuhan. Bahkan dia sedang tidak melayani Tuhan. Bukan, enggak. Tetapi Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Wow. Aku akan memberkati engkau. Ya. Kalau Tuhan percaya bahwa hidup Abraham bisa dipakai Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar, ya, inilah yang sering kita lupa Bapak Ibu Saudara. Kita pun hari ini adalah orang-orang yang sedang dipercayakan Tuhan. Amin. Hari ini kita adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Bayangkan orang yang tidak mencari Tuhan aja Tuhan bisa berkati. Apalagi kita datang setiap minggu, berdoa setiap hari, ya, baca firman, ibadah harian. Wah, apa enggak melimpah tuh berkat? Ya, luar biasa. Ya, kalau kita punya hidup, kesehatan, pekerjaan, relasi, kesempatan, itu semua bukan kebetulan. Itu bukan sebuah kebetulan, tapi itu bukti bahwa Tuhan sudah mempercayakan sesuatu yang besar kepada kita. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, kalau kita masih bisa kerja hari ini, ya, kalau kita bisa masih melakukan sesuatu hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Ya. Bahkan dalam hal keuangan pun, kadang kita berpikir, ini kan hasil kerja keras saya. Ya, ini kan hasil pencapaian saya. Ini kan hasil saya. Kenapa saya harus memberkati orang? Saya mau sampaikan, ya. Kalau kita mau membuka pintu berkat yang besar, ya, sekecil apapun, ya, itu datang karena Tuhan mengizinkan untuk kita menerimanya. Ya. Kalau kita mau pintu berkat itu besar, Bapak Ibu Saudara, lebar, terbuka dengan lebar, mari kita memberkati. Ya, memberkati banyak orang. Ya, mulai dari hal yang kecil. Karena itu berkat keuangan pun sebenarnya bukan tanda kemampuan kita. Ya, bukan karena kita mampu, tetapi karena Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Ya, keuangan yang kita terima itu karena Tuhan mempercayakannya kepada kita. Ya, artinya Tuhan ingin kita mengelola keuangan dengan baik. Ya. Memberkati orang melalui apa yang kita punya. Nggak harus tunggu kaya dulu. Nggak tunggu punya banyak duit dulu baru bisa jadi berkat. Tidak. Ya. Jadi mari kita hari ini sadari bahwa kita diberkati bukan karena hebat, tetapi karena Tuhan percaya hidup kita bisa dipakai Tuhan, termasuk di dalam mengelola keuangan. Ya. Jadi yang kedua, untuk kita bisa diberkati,
dan kemudian kita bisa memberkati banyak orang adalah berkat itu teruji melalui langkah kecil yang kita ambil. Berkat itu teruji melalui langkah kecil yang kita ambil. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menunggu semuanya tunggu jelas dulu. Nih, tunggu sesuai rencana dulu, baru langkah. Ya memang ada untuk beberapa konteks juga nggak masalah. Tapi untuk panggilan Tuhan itu nggak harus nunggu dulu. Oh, Tuhan kayaknya kurang ini deh, baru saya mau melangkah. Enggak, ya. Bukan nunggu waktu yang pas dulu, bukan menunggu kondisi yang nyaman dulu. Sama seperti Abraham. Bahkan bisa dikatakan Abraham pada saat itu nggak siap, Bapak Ibu Saudara, untuk dipanggil Tuhan. Nggak siap sebenarnya. Kenapa? Karena dia sudah nyaman, karena dia sudah banyak harta, ya. Dia nggak siap. Ya. Tapi langkah pertama, langkah yang sederhana, ya, ketika dia mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan katakan, semua rencana Tuhan itu tergenapi di dalam hidup Abraham. Ya. Kita akan baca di dalam Kejadian 12 ayat 4-6. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat yang kelima. Abraham membawa Sarai istrinya Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh dari Haran. Di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di sana. Ayat yang ke-6. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, ke pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu. Di ayat 4-6 ini menunjukkan bahwa Abraham itu taat. Dan kemudian dia pergi, bukan hanya sekedar pindah tempat, ya, tapi dia juga meninggalkan kota kelahirannya. Di mana dia sudah nyaman di sana, dia meninggalkan keluarga besarnya, ya. Dia meninggalkan hartanya, dia meninggalkan kenyamanannya, dan di sana juga dikatakan bahwa ketika dia berjalan menuju Kanaan, ya, dia harus melewati padang gurun, ya, perjalanan yang cukup jauh, cukup melelahkan, ya, tapi nggak masalah, ya. Tapi karena Tuhan yang memanggil, dia tetap melangkah meskipun dia nggak ngerti, ya. Dia nggak peduli dengan kondisi yang menghalangi dia. Dia tetap berjalan, dia tetap mengambil langkah untuk menggenapi panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perlu diketahui bahwa saya dulu SMA, ya dari kecil lah, tepatnya dari kecil sampai dengan SMA, saya itu takut ketinggian. Apalagi kalau saya itu naik tangga, ya. Kalau dulu saya SMA itu sudah terlibat di dalam pelayanan. Kalau pendeta saya suruh saya naik tangga, wah, itu saya udah keringat dingin, Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun sebenarnya saya mau bilang, Om, ya, kalau GPDI panggilnya Om, ya, Om Tante, Om, saya nggak berani naik, Om. Weh, kan laki-laki kan nggak enak gitu loh kalau misalnya dengar ada kata-kata itu. Tapi karena saya, udahlah, coba dulu aja deh. Itu Bapak Ibu Saudara, tangga yang saya pegang, ya, itu saya udah gemetaran. Satu langkah, jatuh nggak saya? Kalau saya jatuh, saya mati nggak ya? Ya. Dan saya coba satu langkah, puji Tuhan, nggak jatuh. Coba lagi satu langkah, oh puji Tuhan, nggak jatuh. Coba satu langkah lagi, ternyata Bapak Ibu Saudara, saya sedang berdiri di atas 2 meter. Saya lihat ke bawah, astaga, Tuhan. Saya sudah gemeteran, sudah keringat dingin. Ditanya, Om, Hari, kamu belum kerja sudah keringatan? Ya, ternyata bukan karena saya kerja, Bapak Ibu Saudara, karena saya ketakutan. Ya, karena saya sudah merinding, aduh Tuhan, kayak mana kalau jatuh ini? Ya, dan beberapa kali, karena memang saya tuh nggak pernah diajarin orang tua saya untuk manjat pohon, nggak pernah. Saya tuh bisa dikatakan saya ini anak mami, Bapak Ibu Saudara. Kalau kemana-mana, Abang mau kemana? Nggak boleh ke situ, nggak boleh ke situ. Ya, saya tuh nggak bisa manjat pohon, Bapak Ibu Saudara, nggak bisa, takut. Ya, jadi saya tuh takut ketinggian. Ya, dan
pas saya ada teman ya, teman saya itu kan nakal ya, nakal. Kami itu tinggal di desa Bapak Ibu Saudara, dan di desa itu tuh ada satu tower ya yang berisi air untuk disimpan supaya air itu bisa dialirkan ke perumahan-perumahan. Tower itu cukup besar. Nah, karena sinyal di sana susah, teman-teman saya tuh naik ke atas. Karena mereka berani, "Oi, Hari, ayo kita naik ke atas." Itu Bapak Ibu Saudara, kalau saya lihat itu mungkin kurang lebih 4-5 meter ke atas. Ya, towernya itu sangat tinggi, besar sekali. Dalam pikiran saya, kalau saya jatuh mati. Ya, mati. Tapi karena saya lihat udahlah. Karena saya takut, ya, saya main HP di bawah walaupun sinyalnya lemot ya. Main game, ya. Main game nge-lag saya, teman saya. "Wah, Har, gimana sinyalmu?" Nge-lag. Ya, nge-lag. Dia enak di atas Bapak Ibu Saudara. Jadi saat itu saya sangat takut ketinggian. Tapi karena saya belajar dari Om, ya, dari Om Andrew lebih tepatnya. saya selalu bilang, "Hari, naik." Saya jadi belajar. Saya nggak jadi takut lagi Bapak Ibu Saudara. Mulai hari ini saya udah nggak jadi takut, walaupun sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Ya, tapi saya udah nggak setakut dulu lagi. Tapi karena saya melangkah, berani melangkah dari sesuatu yang kecil, coba. Jadi saya sudah tidak takut lagi. Ternyata selama ini yang bikin saya takut itu bukan tingginya Bapak Ibu Saudara. Saya baru sadar. Tapi karena pikiran saya sendiri. Ya. Dan saya menemukan satu hal, bahwa ketinggian itu nggak bisa berubah. Yang berubah itu adalah saya. Saya mau berani atau tidak. Saya mau melangkah atau tidak. Kalau saya mungkin hari ini tidak melangkah, tidak belajar, mungkin saya nggak berani. Ya. Nggak mungkin juga lihat Om masang lampu di atas, ya kan. Ya, saya harus naik, saya harus belajar, gitu loh. Karena kalau nggak belajar, saya nggak bisa akan naik tangga Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi selama kita mau melangkah, selama kita tidak mau mulai melangkah, kita tidak akan pernah tahu bahwa Tuhan sudah memampukan kita. Ya, kalau kita tidak mau melangkah, kita tidak akan pernah tahu bahwa Tuhan sudah memampukan kita. Sudah percaya kepada kita, sudah menolong kita. Dan seringkali ketika sesuatu yang menghalangi berkat berikutnya bukan besarnya tantangan, tetapi karena kita nggak berani untuk mengambil langkah pertama. Ya, jadi kita diingatkan lagi untuk mengambil hal-hal yang kecil, ya, untuk memberkati orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ya, berkat itu menjadi kesaksian ketika hidup kita memuliakan Tuhan. Hal ini kita bisa baca di dalam Kejadian 12 ayat 7-9. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan dirinya kepadanya itu. Kemudian dari situ ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan terus ke tanah Negeb. Ya, ada lanjutannya. Ya, ke tanah Negeb. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa Abraham ketika dia tiba di tanah Kanaan, ya, dia sebenarnya sedang masuk ke daerah orang lain. Ya, bukan kampungnya, bukan tempat kelahirannya, bukan. Ya. Bahkan bangsa yang dia datangi, tanah Kanaan, itu sudah bangsa yang besar, sudah kuat, sudah ada organisasinya, sudah ada pemerintahannya. Ya. Bahkan orang-orang yang di sana pun itu pada menyembah berhala. Mereka melakukan ritual-ritual gelap di tanah Kanaan. Ya. Jadi sebenarnya Abraham masuk ke tanah Kanaan itu bukan ke daerah yang baik-baik saja, enggak. Tapi ke daerah yang cukup gelap. Ya. Tapi karena dia merasa bahwa, karena dia melihat bahwa panggilan Tuhan itu sangat berarti buat dia. Ya. Akhirnya dia datang ke tempat itu, dia membangun mezbah Tuhan. Ya. Di lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, dia tetap membangun mezbah Tuhan. Dia membangun tempat di mana dia
melihat bahwa dia diberkati Tuhan. Dan orang Kanaan di sana melihat mezbah itu. Wow. Ya. Mezbah. Kalau orang dulu Bapak Ibu Saudara, kenapa orang Kanaan tidak merasa terancam ketika ada orang asing yang masuk? Karena Abraham itu tidak membawa pasukan. Enggak. Jadi kalau misalnya dia hanya membawa keluarganya, membawa saudara-saudaranya, itu enggak masalah. Ya, mungkin ada orang yang mau tinggal di situ. Tapi kalau dia bawa pasukan, wah, itu bangsa itu pun akan merasa, ini kita terancam nih, kita harus perang. Jadi orang Kanaan pun bisa menerima dia saat itu. Terima, datang ke situ. Dan kemudian Abraham diizinkan untuk membangun mezbah di sana. Dan di mezbah itu dia memuliakan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham. Dan orang Kanaan pun melihat apa yang dilakukan oleh Abraham. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan bahwa penyembahan itu bukan hanya respon setelah kondisi kita baik-baik saja, tetapi di tengah kondisi yang belum jelas pun, kita harus tetap menyembah Tuhan. Ya. Harus tetap menyembah Tuhan. Bukan hanya ketika udah gak ada duit, baru nyembah Tuhan, datang kepada Tuhan. Ya. Bukan pas lagi dalam-dalamnya, kalau kata Andres. Kalau lagi kering-keringnya, jangan gitu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bersyukur, ketika kita pun sudah diberkati, kita harus datang kepada Tuhan. Ya. Supaya orang bisa melihat, wow, ketika dia lagi kering, lagi nggak ada uang, maupun ada uang, dia tetap memuliakan Tuhan. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Satu kali saya turun ke kafe Bapak Ibu Saudara, ya, saya tidak sengaja melihat ada satu tulisan ya yang menurut saya sangat memberkati saya melalui tulisan ini. Ya, di sebelah sana sebelum mau naik ke sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara bisa nanti baca juga. Ada sebuah gambar yang dilukis yang cukup sederhana, tapi di sana ada ayat Alkitab ya, ditulis. Dikatakan di sana bahwa Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ya. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, kalau kita sudah diberkati Tuhan, ya, ketika kita memberkati orang lain, kita sedang mempermuliakan Tuhan. Orang lain bisa melihat, wow, siapa Tuhan yang dia sembah ini? Kok bisa berkat itu melimpah terus? Ya, kenapa saya bisa diberkati terus? Ya, jadi orang lain pun bisa merasakan buah yang kita terima. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita belajar bagaimana bahwa berkat itu bukan hasil usaha kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kekuatan kita, bukan upaya kita, tapi karena Tuhan percayakan kepada kita. Dan kalau kita mau memberkati orang, jangan tunggu bagus dulu, tunggu oke dulu, tunggu banyak harta dulu, tunggu situasinya sudah mantep, baru mau memberkati Tuhan. Mulai Bapak Ibu Saudara dari kecil ya, dari hal yang sederhana, memberkati orang. Kalau mau pintu berkat lebar Bapak Ibu Saudara, terbuka dengan lebar. Mari kita belajar dari hal-hal yang kecil. Ya. Mulai dari perkara-perkara yang kecil. Nggak harus tunggu besar dulu, nggak harus tunggu 10 juta dulu baru memberkati orang, tidak. Ya. Dari apa yang engkau miliki sekarang, itu bisa memberkati banyak orang lain. Dan biarlah melalui berkat yang kita berikan kepada orang lain bisa merasakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Ya. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menikmati Tuhan. Kita merasakan bahwa Tuhan itu sudah sangat-sangat baik dalam hidup kita. Kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan
kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan mempercayakannya kepada kita untuk bisa memberkati orang lain. Saya mau sampaikan sekali lagi bahwa berkat itu bukan berhenti di kita, bukan hanya stuck di kita, tetapi harus kita alirkan kepada orang lain. Karena itulah yang Tuhan rancangkan untuk berkat. Jadi kalau hari ini mungkin kita belum belajar untuk memberkati, mari Bapak Ibu Saudara belajar, karena Tuhan yang memberikan. Kita bersyukur kalau hari ini kita ada, ya. Kalau kita sampai hari ini bisa menikmati dunia ini, menikmati apa yang Tuhan sudah beri, itu semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, menegur kami bagaimana hidup kami harus tetap terus menjadi berkat, belajar untuk memberkati orang lain. Karena kami sadar bahwa apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami tidak mau berhenti di kami saja, tetapi kami harus alirkan buat orang lain, sehingga melalui berkat itu nama Tuhan semakin dipermuliakan dan banyak orang-orang jadi percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kami, bukan hanya mendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam nama-Mu kami berdoa